Kejadian 41 ayatnya yang pertama. Is it? Ya. Pada hari-hari terakhir setelah genap 2 tahun terus, maka bermimpilah Firaun. Dan tampaklah ia sedang berdiri di tepi sungai. Dan tampaklah dari sungai itu muncul 7 ekor lembu yang indah rupanya dan gemuk tubuhnya, terus makan di padang rumput. Jadi di sungai tersebut muncullah seekor binatang yang keluar. Jenisnya lembu. Jumlahnya berapa? 7. Dan di situ punya kondisi dan keadaan. Kondisinya adalah 7 ekor lembu yang muncul ini gemuk dan indah. Begitu orang melihat sama lembu yang seperti itu akan takjub, terpukau dan terkesima melihat daripada 7 ekor lembu yang indah dan gemuk bentuknya. Dan tampaklah 7 ekor lembu yang lain yang muncul sesudahnya dari sungai itu. Terus buruk rupanya dan mereka berdiri di tepi sungai di samping lembu-lembu itu. Ternyata di ayat ketiga muncullah lembu lagi yang lain sama lembunya, jumlahnya sama 7, namun kondisi dan keadaannya berbeda. Kurus, jelek dan buruk rupa. Kalau ngelihat yang semacam ini orang pasti akan diabaikan begitu, saudara. Dan lembu-lembu yang buruk rupa dan kurus tubuhnya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah rupanya dan gemuk itu. Lalu Firaun terbangun. Nah, yang terjadi adalah bahwa 7 ekor lembu yang kurus dan jelek dan buruk ini datang. Nah, kemudian berbuat apakah yang mereka ini? Menelan semua 7 ekor lembu yang gemuk dan indah tersebut. Dari cerita ini kita bisa mendapatkan sebuah inti poin adalah seperti ini. Sudah tahu dalam kehidupan manusia itu punya 2 keadaan. Keadaan yang pertama adalah keadaan di mana lembu gemuk menggambarkan masa-masa yang indah. Masa-masa makmur. Namun lembu yang kurus akan menggambarkan masa-masa kelaparan, malapetaka dan masa-masa kesukaran terjadi. Saya bawa turun lebih bawah. Manusia, saudara dan saya pasti akan memiliki 2 masa ini. Masa yang baik dengan masa yang buruk. Hari yang baik dengan hari yang buruk. Itu pasti terjadi. Ada orang berkata begini, kan dalam Kristus kita tidak pernah mengalami hal yang buruk. Saya berkata tidak, saudara. Firman berkata bahwa sejak kita masih di dalam dunia, kita tetap akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Hal yang buruk, lembu yang kurus ini. Tapi ketahuilah karena Tuhan telah mengalahkan maut, dia bisa mengubah yang buruk pun mendatangkan kebaikan buat kita semua. Tapi masalahnya kita tetap pasti akan mengalami lembu yang buruk rupa ini. Tapi tetap kita akan mengalami. Mau tahu kapan supaya kita tidak lagi mengalami hal yang buruk, jelek atau yang kurus? Sederhana. Nanti kalau kita sudah pindah ke sorga. Gitu. Kita di sorga tidak ada hal buruk di sana. Tidak ada air mata, tidak ada ratap dan tangis. Yang ada adalah sukacita yang luar biasa di sorga. Tapi karena kita masih ada di dalam dunia, ya kita pasti akan mengalami hal yang namanya buruk. Kondisi yang jelek. Jangan izinkan masa yang buruk menelan masa yang baik. Jangan izinkan hal yang jelek terjadi. Itu bisa menelan hal yang apa yang sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan izinkan. Seumpama ada kertas putih. Dan kertas putih ini adalah sebuah gambaran tentang kebaikan yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kertas putih sedemikian rupa semacam ini. Inilah, sebesar inilah yang dimana saudara akan melihat kebaikan Tuhan yang terjadi. One day ada satu titik hitam di situ. Yang saudara lihat apa? Hal yang buruk, yaitu titik hitam itu. Kenapa saudara tidak bisa melihat yang warna putih? Kenapa kita lebih membesarkan masalah daripada membesarkan Tuhan kita? Begitu saudara mengalami sesuatu hal yang negatif, kenapa saudara lebih mengizinkan hal yang negatif ini menelan semua kebaikan yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Kenapa? Ini namanya lembu kurus menelan lembu yang baik. Justru kecilkan masalah, besarkan Tuhan Yesusnya. Justru kecilkan persoalan, kecilkan yang namanya negatif dan besarkan positif. Karena saudara tahu bersama Yesus, keajaiban yang terbaik Tuhan akan berikan dengan luar biasa kepada kita. Saya punya satu kalimat bagus yang berkata,
seperti ini. Jangan biarkan masa yang buruk itu menelan masa-masa yang baik. Sehingga engkau lupa bahwa telah memiliki banyak hal baik yang telah sudah disediakan oleh Tuhan. Saudara lihat, saya tidak tahu apa peristiwa yang buruk menimpa saudara. Tapi yang ingin saya tunjukkan pada Anda yaitu adalah jangan izinkan dia yang jelek menelan yang baik. Jangan izinkan malapetaka peristiwa yang buruk menelan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan izinkan lembu yang kurus menelan lembu yang baik, yang gemuk. Gimana caranya? 2 poin. Yang pertama, apa yang saudara bawa itu yang akan menentukan kondisi keadaan saudara. Beneran, apa yang saudara bawa itu yang akan menentukan kondisi dan keadaan saudara. Manusia itu punya wadah kapasitas. Namanya adalah tempat, waktu, dan tenaga. Inilah yang dimiliki oleh manusia. Nah, manusia di sini yang terjadi yaitu adalah di dalam waktu yang dia miliki, apa yang dimasukkan ke sini. Di dalam usia yang dia punya, apa yang dimasukkan. Tenaga yang dia miliki akan digunakan untuk apa. Biasanya manusia akan memasukkan pekerjaan. Tapi sayangnya dalam pekerjaan ini, manusia memasukkan yang namanya adalah kotak hitam, namanya kekhawatiran. Dia khawatir dalam pekerjaannya, apakah bisa mencukupi rumah tangga. Dia khawatir dalam pekerjaannya, apakah bisa berhasil dan sukses. Pekerjaan dan kekhawatiran digandeng jadi satu. Dan kemudian dimasukkan ke dalam wadah manusia. Kita lanjutkan dengan yang kedua namanya adalah family. Family. Namun family tersebut di sini one day ada yang terjadi suami atau istri bikin salah. Kemudian kita marah sama dia, kita merasa jengkel. Saya nggak mungkin saya ngampuni itu suami. Akhirnya dalam family dibawa yang namanya tidak mengampuni. Ikut dimasukkan ke dalam yang namanya wadah kehidupannya dia. Jangan lupa di dalam hidupnya dia juga lagi ada yang namanya kepahitan. Disimpan dan dimasukkan dalam keadaannya dia. Kemudian dia ngelihat orang lain membawa, loh kamu kerja, benar aku juga kerja. Kenapa kamu bekerja tidak berat, aku kerja kok berat. Sederhana, pekerjaan yang dari Tuhan tidak ada yang berat. Yang bikin berat itu siapa? Manusia. Karena dia memasukkan khawatir, kecemasan, ketakutan dimasukkan di sini. Sekarang bayangkan manusia hidup dengan keadaan begini. Soalnya lihat kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan menambah masalah baru. Ketika dia pulang ke rumah, ketemu sama anak, ketemu sama istri, juga makin tambah sakit. Kenapa? Ini di dalam ini sudah ada keluarga. Dan sekarang saya bisa bayangkan manusia hidup dengan membawa barang semacam ini. Bisa sukses? Bisa bahagia? Saya cuma bisa berkata, kenapa bro kok bungkuk-bungkuk gitu terus bro. Buat apa kok bungkuk? Nang tegak begitu. Dia berkata gini, saya sudah coba tegak pak. Tapi saya merasa begitu berat beban hidupku. Coba kenapa berat beban hidupnya? Kan ada kotak hitam di situ. Dan ada barang-barang yang harusnya tidak ada di situ tapi dimasukkan. Keluarkan yang tidak boleh, yang tidak perlu ada dalam kehidupan saudara. Kita ambil yang paling dalam di situ. Karena yang satu ini ada dalam bagian hidup kita yang paling dalam. Yaitu namanya adalah agak sedikit susah tapi Tuhan akan membantu. Yaitu adalah kekhawatiran. Ada satu lagi bro, yang itu namanya adalah, ini dia. Ini namanya tidak mengampuni. Buat apa kita pakai waktu kita nyimpen salah orang terus. Sudahlah, tutup buku. Kalau kita tutup buku, ya sudah tutup buku. Jangan diungkit-ungkit lagi keadaan itu. Sudah kita selesai. Sudah dibawa selesai. Kemudian masukkan apa yang perlu dimasukkan. Yesus masukkan sini. Anugerah masukkan sini. Saya lihat keselamatan, pelayanan masukkan ke sini. Sehingga dia bisa hidup dengan amat sangat bahagia. Yang kedua, saya selesai di sini adalah apa yang Anda fokuskan itulah yang bertumbuh. Apa yang Anda fokuskan di sana itulah yang akan bertumbuh. Saya mau katakan, jangan saudara fokus kepada lembu yang kurus. Fokuslah kepada lembu yang gemuk. Karena pada saat Anda fokus pada yang baik, keluarga saudara bisa selamat. Mana bisa kita fokus kepada kejelekan suami dan berharap rumah tangganya itu jadi baik? Tidak bisa. Kita tidak bisa fokus kepada hal yang kurus, lembu yang jelek dan buruk rupa dan mengharapkan masa depan kita jadi baik. Tidak akan pernah bisa. Saya tanya, yang bertumbuh apa saat ini? Takut? Cemas? Khawatir? Saya cuma katakan jangan-jangan saudara sedang fokus kepada yang salah. Kalau Anda fokus kepada yang benar, itulah yang akan bertumbuh. Saudara tahu? Kebencian yang bertumbuh. Sederhana. Karena Anda selalu fokus kepada kesalahannya dia.
Kalau kita fokus kepada kelemahan diri, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak sanggup, saya tidak punya teman. Lama-lama yang bertumbuh satu, minder. Keminderan akan semakin bertumbuh luar biasa karena kita fokus kepada kelemahan diri kita sendiri. Nah, kenapa saudara tidak fokus kepada kebaikan yang sedang Tuhan kerjakan? Dan lihatlah yang bertumbuh adalah iman. Kalau saudara fokus pada Yesus, yang bertumbuh adalah pengharapan yang luar biasa. Keintiman dengan Yesus yang bertumbuh. Hanya dua hal di sini. Jangan izinkan lembu yang kurus menelan lembu yang gemuk. Bahwa manusia itu punya dua kondisi. Lembu yang baik dan indah dan gemuk keadaannya. Lembu yang kurus, lembu buruk dan jelek keadaannya. Jangan biarkan lembu yang kurus menelan lembu yang baik. Jangan. Kita harus menelan itu. Bukan kita yang ditelan dengan cara satu. Yaitu adalah apa yang Anda bawa akan menentukan kondisi keadaan saudara. Fokuslah kepada yang baik. Kenapa saudara tidak ingat kembali janji Tuhan pada saudara? Jadikan itu fokus. Sehingga yang bertumbuh adalah keyakinan yang kuat. Hari ini kalau yang bertumbuh takut, ada yang takut di sini. Ada yang khawatir hari esok. Ada yang cemas. Ada yang mikir, apakah saya bisa, apakah saya mampu. Saudara tahu, saya cuma berkata satu hal. Saudara sedang fokus kepada yang salah. Kenapa kita tidak fokus pada firman? Fokus pada Jesus. Fokus kepada masa depan. Dan izinkan kasih karunia Tuhan bertumbuh dengan luar biasa. Yang diberkati boleh tepuk tangan yang lebih meriah bagi Yesus Kristus. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Ku percaya tiada yang mustahil. Bila ada Yesus, ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Karena Yesus menopangku. Karena Yesus menopangku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah andalan jiwa kami, Engkaulah penyelamat, dan tidak ada yang seperti Engkau. Kasih-Mu, kesetiaan-Mu
Terima kasih Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Walaupun kami belum melihat, tetapi kami mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik. Kasih setiamu tak berkesudahan, selalu baru rahmat-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.